Apakah iPhone 11 menjadi iPhone paling standar buat tahun 2025? Mari kita bahas di HP Harian. Jadi sebelum mulai gue disclaimer dulu kalau gue ini bukan seorang tech reviewer atau pakar dalam hal gadget secara mendetail. Ini hanya POV atau point of view tentang semua HP yang gue pakai secara sehari-hari. Tapi nantinya juga nggak hanya HP gue aja, nanti gue juga ada HP-HP orang lain yang mereka pakai. Gue pengen tahu juga POV mereka, apa aja yang mereka gunain, apa aja aplikasinya mereka yang suka, kamera dan lain-lain. Apakah mereka mengerti juga tentang teknologi smartphone atau tidak? Itu juga gue penasaran. Jadi tungguin aja. So yang pertama ini gue akan ngebahas tentang iPhone 11 untuk tahun 2025. Jadi ini HP gua sehari-hari ya. Ini gua pakai udah sekitar 4 tahun. Lebih tepatnya dari tahun Januari 2020. Dan ini bukan yang resmi, ini yang intersecond. Gue juga beli dari tangan kedua. Dan selama pemakaian itu sinyalnya aman ya. Gue pakai IM3 dan juga Bayu. Ini kalau gue pakai selama 4 tahun itu gue nggak pernah kena blok ya. Mungkin karena pernah dulunya gue beli sebelum ada aturan-aturan yang blokir email itu, jadi kayaknya dia kena pemutihan. Jadi gue pakai kartu IM3, pakai Telkomsel, Bayu, Tri, aman-aman aja sampai sekarang. Dan sekarang gue ini lagi pakai Tri. Ini nggak pernah kena hilangnya sinyal. Ini juga gue udah pakai iOS 18 dan masih aman-aman aja. Dan gue pakai iPhone yang warna hijau ya. Hijaunya ini hijau kecewek-cewekan sih. Ya gimana dulu waktu itu belinya memang second dan gue tukar tambah dari iPhone 7 Plus gue. Gue cuma nambah sekitar 6 juta lah, 6 jutaan lah, 5-6 juta lah. Kondisi fisiknya bagus waktu itu ya. Sampai sekarang pun masih mulus. Nggak yang parah-parah banget, minor-minor scratch aja. Dan ini gue beli yang 128 GB. Sekarang mungkin sekitar kalau barunya masih 6 juta kali ya. Dan second udah ada 4-5 juta. Jadi menurut gue masih worth it gitu harganya. Untuk gue jual lagi juga nggak rugi. Bisa dilihat speknya untuk layar itu dia masih 6,1. Dia masih pakai IPS LCD dengan 625 nits. Jadi mungkin kalau untuk di bawah matahari dia nggak terlalu kelihatan, masih masuk yang remang-remang lah. Terus chipsetnya juga udah A13 Bionic chip. Jadi ini gue kalau pakai ngedit 4K dengan durasi ya sekitar 10 menit dia masih oke lah. Terus untuk kamera juga dia udah ada dual kamera, ada main kamera 12 megapiksel dan juga ultra wide. Oh ya, yang gue suka di sini udah ada night mode-nya juga. Video recording juga udah bisa 4K, 24 frame per second, 25 sampai 60 fps. Terus udah ada slow-mo juga sampai 240 fps tapi di 1080. Stabilization-nya menurut gue cukup lah, oke aman. Di kamera depannya udah 12 megapiksel. Biasanya kalau iPhone sebelumnya itu cuma 8. Udah ada Face ID, 4G, dia belum 5G, tapi dia masih Lightning, USB 2. Terus dia juga udah IP68 rating, jadi udah anti air, bisa dibawa nyelam. Cuman ini karena gue udah pernah servis baterai ya, kebetulan ini juga udah 4 tahun, jadi gue diganti baterainya tuh di Apple Repairs. Itu untuk baterainya aja kena sekitar 500.000. Jadi baterai health-nya di sini udah di gue ini udah 100% lagi. Sebelumnya itu terakhir sekitar 72 atau 71 gue lupa. Pokoknya udah mau 60. Nah, sekarang baterai health-nya sudah 100. Jadi gue bukan suntik-suntikan ya. Benar-benar diganti baterainya. Ini ada buktinya juga. Jadi sebelumnya itu cepet banget habisnya pas udah di 75. Lebih cepet tuh kalau udah nge-shoot moto ngedit itu cepet banget habisnya. Nah sekarang tuh semenjak udah diganti lagi jadi 100%, jadi kayak pakai baru lagi, walaupun nggak signifikan bener-bener kayak baru pertama kali gue punya ya, tapi at least untuk ngedit itu masih oke. Gue ngerasa kalau iPhone itu kalau udah dibongkar diganti baterai terus lu coba nyelam lagi biasa suka bermasalah. Itu gue pernah kejadian dari temen gue, udah pernah dibongkar terus habis itu berenang HP-nya jadi rusak, jadi kayak nggak anti air. Jadi saran gue kalau buat temen-temen yang beli HP second, mending jangan dibawa berenang deh, biar amannya. Walaupun dia udah ada rating IP68 dan udah ada NFC, bisa pakai adapter 20 watt. Nah iPhone 11 ini gue pakai kebutuhannya itu biasanya memang untuk editing video. Biasanya gue pakai LumaFusion chipset A13, itu udah oke banget menurut gue. Dan gue udah 4 tahun make, ngedit 4K, ngedit HD, Full HD itu cepet banget. Renderingnya juga buat gue nggak lama. Bahkan kalau lu pakai CapCut lebih cepat lagi karena dia emang aplikasi yang ringan ya, nggak perlu spek tinggi.
Terus buat main game, gua ini masih kuat juga. Gue di sini lu bisa lihat gua ada main Alien Isolation, ada main Wuthering Wave, dia masih bisa medium. Terus gue main Alien juga di medium dia masih kuat, jadi chipset A13 itu udah oke banget menurut gue. Ripley, I need to find a doctor. I'm a doctor. My friend needs help. Medical supplies. Me too. There are no supplies on this level. Call of Duty Mobile. Nah, selain main game juga biasanya gue di iPhone 11 gue ini gue sering pakai untuk musik. Bisa dilihat tuh, gue pakai GarageBand. Banyak banget aplikasi-aplikasi musik, efek-efek. Gue basicnya juga memang suka bikin cover-cover musik. Jadi ini kepake banget dan gue pernah semua ngedit tuh di hanya pakai iPhone 11 ini untuk bikin musik. Gue kasih contoh sedikit ya. Di sini juga gue nginstal aplikasi-aplikasi kamera. Salah satunya ada Blackmagic, yang mana itu aplikasi untuk video profesional. Udah bisa ngatur berbagai macam setup di sini ya. Karena iPhone terkenal nggak pernah ngasih fitur pro di dalam kameranya. Jadi kita harus pakai gunain third party, yaitu salah satunya Blackmagic. Ini lengkap banget. Shutter speed, FPS, lens, ISO semua ada. Nah ini juga sering gue pakai dan iPhone 11 ini masih sanggup banget untuk ngerjain itu menurut gue. Di awal gue bilang iPhone 11 ini menjadi iPhone standar buat tahun 2025. Menurut gue pribadi ya. Dan alasannya kenapa? Yang pertama itu soal iOS. Dia masih kebagian iOS 18. Jadi itu nomor pertama ya. Selanjutnya itu kamera. Di iPhone di bawah iPhone 11 ini semuanya belum ada ultra wide, dan baru iPhone 11 basic ini yang ada ultra wide. Jadi kayaknya kalau lihat di sosial media kita bisa lihat banyak banget orang sekarang itu trennya pakai kamera ultra wide buat narsis, buat jalan-jalan. Nah sedangkan iPhone XR, 10, 7 dan ke bawahnya itu udah nggak ada ya, belum ada. Sorry. Jadi buat standar 2025 kayaknya untuk orang yang suka foto-foto kayaknya wajib banget punya ultra wide, karena di Android aja udah banyak. Masa lu beli HP mahal-mahal nggak ada ultra wide-nya, lu suka foto kayaknya kurang lah. Jadi ultra wide itu udah jadi standar banget, makanya kenapa gue bilang iPhone 11 itu udah jadi standar iPhone untuk tahun 2025. Selain itu dia udah ada night mode-nya. Jadi mungkin kalian bisa lihat nih. Nah dia udah ada ininya nih, night mode-nya. Bisa night mode itu kita moto tahan berapa detik nanti gambarnya jadi terang. Itu night mode. Di iPhone sebelumnya itu belum ada. Jadi baru di iPhone 11 dia udah ada. Jadi itu standar banget buat iPhone tahun 2025. Terus buat lo yang suka ngedit, chipset A13 itu udah paling standar banget buat lo ngedit, buat lo gaming, buat lu pakai sehari-hari. Kecuali lu makanya cuma sosial media doang, mungkin iPhone 11 ke bawah juga masih oke dan nggak terlalu suka foto-foto yang ultra wide gitu, mungkin masih oke aja. Tapi kalau lu suka banget bikin konten kreator dan lain-lain, saran gua paling basic ini iPhone 11. Terus kalau soal refresh rate gua nggak peduli ya, walaupun iPhone basic sampai yang paling baru pun masih 60 Hz, yang kalau kata-kata reviewer atau tech reviewer lain tuh katanya lu beli HP 15 juta, 10 juta tapi masih 60 Hz. Gue sih nggak masalah. Biasanya orang yang udah suka Apple tuh nggak pernah mempermasalahkan
refresh rate, karena gue tanya beberapa temen gue juga, yang penting nyaman, cepet, nggak nge-lag, itu udah cukup biasanya gitu. Pengguna user iPhone itu sebagian ada yang seperti itu, walaupun sebagian juga kayak tech reviewer atau orang yang ngerti gadget pasti sangat meh sekali ya. Harga 9 juta masih 60 Hz, untuk refresh rate-nya itu agak kurang mungkin. Terus walaupun dia panel IPS, wah menurut gua nggak kalah sama AMOLED, itemnya juga masih pekat. Ya itu selera lah, atau mungkin apa ya, bisa jadi perbincangan lah. Tapi buat gue pribadi, untuk IPS-nya iPhone itu dari zaman gue pakai 7 Plus itu masih enak dilihat kok, ketajamannya masih nggak masalah. Jadi kayak misalkan kita nonton YouTube, nonton apa, itu masih kelihatan tajam aja walaupun dia cuma pakai IPS layarnya, belum AMOLED, itu masih tetap kelihatan tajam. Terus yang gue suka juga, dia stereo speaker, walaupun speaker keduanya itu di bagian earpiece-nya ya. Kalau di sini kan dia benar-benar di bagian bawahnya, di bottom-nya, tapi kalau stereo kirinya itu benar-benar di earpiece-nya gitu. iPhone itu after sales-nya ya, bisa gue bilang oke banget ketimbang Android. Android itu kadang-kadang setahun, HP-nya udah pemakaian setahun itu kurangnya tuh bisa sangat jauh. Tapi kalau iPhone itu HP barunya itu 1 tahun, kalau gue kira-kira cuman ngurang 1 juta rata-rata. Buktinya kayak gue beli ini dulu 9 juta. Harga second ya, harga second 9 juta 128 GB, sekarang itu harga secondnya masih di 4 jutaan. Jadi untuk yang 128 ada yang udah 3 juta tapi itu 64 ya, tapi yang 128 itu masih 4 juta, bahkan kalau mulus bisa jual 5 juta. Apa nih, penggunaan lama buat gue masih worth it pakai iPhone kalau memang lu belinya untuk penggunaan jangka panjang, terus nantinya lu mau jual, itu nggak rugi-rugi banget. Terbukti masih banyak orang yang beli iPhone. Bisa dilihat di e-commerce atau marketplace, iPhone 11 itu masih jadi top selling lah untuk sebagian toko-toko online. Dan menurut gue buat jadi HP harian ini udah oke banget. Baterai nggak separah iPhone sebelumnya yang mana sehari bisa 3 kali ngecas. Jadi sangat layak banget buat jadi HP harian gue. Terbukti gue 4 tahun masih make. Dan sekarang gue juga sudah punya iPhone baru lagi, penggantinya dia sebenarnya. Gue pakai iPhone 15 Pro, yang mana itu gue jadiin kamera, gue shoot sekarang video ini gue pakai iPhone 15 Pro, bisa kalian lihat. Nih gue pakai iPhone 15 Pro. Nah, dia sekarang menjadi HP kedua gue. Nanti gue kasih tahu alasannya kenapa gue pakai iPhone 15 Pro dan ini menjadi HP kedua gue. So, konklusi gue sebagai user iPhone 11 selama 4 tahun, buat tahun 2025, kalau kalian pengen nyobain iPhone atau pengen upgrade dari iPhone yang di bawah ini, iPhone 11 itu masih sangat-sangat worth it buat kalian pakai menurut gua. Karena yaitu tadi penjelasan di atas, dia masih pakai chipset yang menurut gua bisa ngakomodir kalian untuk kalau kalian jadi konten kreator, bikin video, senang foto, bikin dokumentasi buat jalan-jalan, atau kalian suka main game, bahkan kalau kalian suka main musik seperti gua, itu sudah sangat bisa mengakomodir ke kegiatan kalian lah. Jadi iPhone 11 ini untuk tahun 2025 itu gua anggap sebagai iPhone paling standar yang harus kalian punya. Oke, sekian aja video dari gua. Seperti yang gue bilang, konten-konten selanjutnya nanti akan gue bahas HP-HP harian gue yang lain, termasuk HP harian teman-teman gue atau orang lain nantinya. So, terima kasih yang udah nonton channel ini. Jangan lupa kalian subscribe buat ngedukung channel ini. Kalian like kalau kalian suka. Dan kalian juga boleh komen, mungkin nanti gue bisa akan balas. See you next time.